teman-teman, kita melanjutkan kepada metode yang kedua, yaitu apabila kita menghitung menggunakan kalkulasi inventory menggunakan periodic system. Untuk merefresh kembali, pada saat perpetual ada continuously changes yang kita record, ya. Kemudian teman-teman perhatikan, boleh dilihat kembali video sebelumnya bahwa di perpetual itu akan ada pencatatan debit pada inventory. Nah, sekarang kita coba lanjutkan apabila kita menggunakan pendekatan periodic system, ya. Under a periodic system, a company determine the quantity of inventory on hand only periodically, ya. Jadi ada versus word di sini, ada continuous dengan periodically, ya. As the name implies, it records all acquisitions of inventory during the accounting period by debiting, ya, debiting the purchase account, ya. Ini saya highlight, tadi teman-teman baru saya sampaikan. Kalau teman-teman masih ingat tadi, debitnya pada ya inventory, ya. Sini pada purchases, ya. Untuk menghitung cost of goods sold, company kemudian mengurangi di ending inventory dari cost of goods sold available for sale, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba comparing bagaimana menjurnal, ya, dengan perpetual dan periodic inventory system, ya. Lagi-lagi di remind bahwa pada saat perpetual inventory system, debitingnya selalu inventory, ya. Berbeda dengan periodic, ya, munculnya dia purchases, ya. Nah, tadi pada saat apa? Pada saat ada changes. Changesnya apa? Pada saat misalkan di sini sell, ya. Sell-nya kita bisa lihat pada saat ada penjualan dia langsung menghitung cost of goods sold. Berbeda dengan metode periodik. Kalau periodik dia tidak mencatat, tapi akan muncul cost of goods sold pada saat ending of period, ya. Di sini muncul cost of goods sold, ya. Itu perbedaan dari perpetual dengan periodik, ya. Nah, ada kalanya di dalam penghitungan itu terdapat selisih, ya, selisih of inventory, ya. Nah, apa yang harus kita catatkan? When a company uses a perpetual inventory system and a difference exists, ya, ada perbedaan terjadi between the perpetual inventory balance and the physical inventory count, ya. Kita membandingkan antara pencatatan dengan perpetual dan penghitungan fisik. It needs a separate entry to adjust the perpetual inventory account, ya. Kita masuk kepada penjurnalan inventory over and short terhadap inventory, ya. Ya, teman-teman bisa melihat, mengingat kembali inventory itu adalah bagian dari aset, ya. Ya, pada saat aset bertambah dia di debit, tapi di dalam case ini inventory-nya di kredit, ya, sehingga teman-teman bisa memperkirakan tanpa membaca kasus kira-kira ini adalah short of inventory atau over of inventory, ya, karena akhirnya inventory-nya ada di kredit, ya, seperti itu, ya. Nah, ini adalah pencatatan apabila terdapat over and short, ya. Kondisinya baik itu kelebihan maupun kekurangan short, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau dia over and short tapi pada case-nya periodic inventory, ya. Note, ini saya highlight warna merah. Note that a company using the periodic inventory system does not report the account inventory over and short, ya. Sebabnya adalah the periodic method does not have counting record against which it compare the physical count. Periodic method tidak memiliki akun untuk kontranya, ya, kontranya to compare the physical count. Karena apa? Dia tidak pernah memunculkan inventory, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dia punya kontranya nih. Kontranya apa? Pada saat kita mencatat inventory masuk, ya, dia di debit muncul. Kalau ada kekurangan kita tinggal adjust kontra account-nya di kredit, ya. Berbeda dengan periodik, dia tidak punya, bahasanya bukan kontra, dia bilang tidak punya against-nya, lawannya, which to compare the physical account. As a result, a company, Boris itu dia semacam dikuburkan atau dileburkan
di inventory overage and shortage in COGS ya. Nah, jadi perbedaan berikutnya lagi bahwa di periodic inventory system akan ada COGS yang di dalamnya mengandung overage and shortage dari inventory tadi ya. Nah, berikutnya saya coba membahas sebetulnya perpetual tadi kalau teman perhatikan dia mencatat ya setiap changes ya bahwa akan ada adjustment COGS-nya ya, tapi disampaikan di sini. However, for many companies, a complete perpetual system is not cost effective. Ya, it's not cost effective karena apa? Kita selalu melakukan penyesuaian pada COGS. Ya, but most of this company needs current information regarding their inventory levels. Ya, to protect against stock out. Ya, or over purchasing, stock out, kehabisan stoknya, atau over purchasing. Ya, Anda terlalu menyimpan banyak stok. Ya, dan untuk mencegah preparation of monthly or quarterly financial data, as a result, this company use a modified perpetual inventory system. Ya. The systems provide menyediakan detailed inventory record of increase and decreases in quantity only, ya, not currency amount, ya. Jadi hanya quantity only, ya. Jadi kalau nanti ditanyakan apakah ada sebetulnya modifikasi dari perpetual, ya, adalah modified perpetual system ya, yang menjadi cirinya lebih lanjut adalah modified perpetual inventory system, dia record only quantity but not currency amount ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa kalau bicara over and short ya, di dalam perpetual ataupun overage and shortage di periodik, sebetulnya over and short itu bisa terjadi karena beberapa hal. Kok bisa sih Pak terjadi kelebihan atau kekurangan karena salah pencatatan? Ya, isusnya adalah tidak hanya masalah fraud ataupun kecurangan di dalam inventory. Ya, di sini disampaikan bahwa no matter what type of inventory records company use, they all face the dangers of loss and error, ya, waste, ya, breakage, ya, pencurian, improper entry, ya, failure to prepare or record requisitions and other similar possibility may cause the inventory records differ, berbeda from the actual inventory on hand, ya. Thus, dia bilang all company need periodic verifications of the inventory records by actual count. Ya. Nah, ini yang menyebabkan ada barang rusak, kemudian barang pecah, pencurian, improper entry, ya. Itu yang menyebabkan over and short inventory, ya. Jadi dan itu sangat sekali, semakin banyak kuantitinya, semakin banyak item barangnya. Sekrupnya mungkin bisa ada 10 ya, ukurannya ada 10. Sekrupnya ada yang model begini, model begitu. Ya, kemudian itu baru bicara sekrup, bukan belum bicara murnya, belum bicara item. Jadi semakin banyak inventory, maka kita akan menghadapi semakin banyak probability over and short. Kembali kepada pertanyaan saya di video pertama, kalau katakanlah itemnya semakin banyak, jenisnya semakin banyak, apakah kita perlu melakukan secara periodically rutin untuk pengecekan inventory atau cukup dalam rentang waktu yang cukup jauh ya? Karena apa? Semakin kita tidak melakukan review terhadap inventory kita, maka probability short and overnya akan semakin tinggi ya. Loh Pak, kalau begitu sering-sering saja. Hati-hati, kalau sering-sering saja di sini dikatakan complete perpetual system is not cost effective. Ya, pada saat Anda melakukan counting terlalu sering atas inventory dengan maksud tujuan untuk mencegah to prevent adanya over and short, justru kita menimbulkan cost ya. Jadi itu yang menyebabkan adanya perpetual modified inventory system ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita perlu memahami adanya perbedaan cost of good ya, saya highlight ya. The cost of goods ya, goods itu barang-barang available for sale sama cost of goods sold ya. Cost of good available for sale adalah penjumlahan ya. The cost of goods ya on hand at the beginning of period ya. Saya lanjutkan, ditambahkan dengan cost of goods acquired or produced during the period
ya. Sementara cost of goods sold dia bilang is the difference between the cost of goods available for sale during the period and then the cost of goods on hand at the end of period, ya. Nah, ini saya highlight, ya. Cirinya teman-teman saya cara kasih panduannya. Ini kalau pertama available for sale, ya. Ini selnya belum bentuk lampau. Artinya kalau dia belum bentuk lampau masih sell, dia belum harga untuk barang yang terjual, ya. Ini yang siap untuk dijual. Sementara cost of goods sold, sell-nya sudah berbentuk lampau past tense sehingga dia menjadi sold. Artinya ini adalah barang-barang yang sudah berhasil dijual, ya, sold, ya, seperti itu, ya. Nah, ini akan menjadi gambarannya seperti ini: beginning inventory, cost of good acquired of produce during the year, ya. Kemudian total cost of a good available for sale yang siap untuk dijual, ini yang sudah dijual, ya. Ini siap dijual, kita hitung sisanya 200. Oh, berarti yang terjual. Sold bentuk past tense lampau, terjual. Ini kalau pertanyaan lebih lanjutnya untuk melakukan checking pemahaman kita, ya, saya highlight lagi sell. Sudah terjual belum? Kira-kira sell? Ya, belum, ya. Karena oke, kita boleh pegang keywordnya ini Pak masih bentuk sell Pak, belum bentuk past tense. Iya, tapi Anda pahami juga bahwa ini available for sale ini belum dikurangi dengan ending inventory. Saya punya barang siap dijual Pak 900. Tiba-tiba saya hitung di akhir periode tinggal 200. Oh, berarti selisihnya adalah sold. Sudah terjual, ya. Seperti itu, ya. Kita lakukan pembahasan lagi berikutnya, ya. Ada beberapa cost related to the inventory, ya. A company recognize inventory and accounts payable at the time it controls the asset, ya. Jadi kita akan melakukan pengakuan atas inventory dan account payable. Kenapa account payable? Karena mungkin jarang sekali kita membeli inventory by cash, ya. Kita melakukan account payable, ya, dengan akun dari hutang dagang ataupun hutang usaha, ya. At the time it control the asset, artinya ada secara substansi perpindahan tanggung jawab dan risiko, sudah ada aset sudah dari kita, ya, seperti itu. Nah, ini akan terkait pada saat it controls the asset, ya. Ini akan terkait dengan apakah dia FOB shipping point atau FOB destination, ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan pada saat dia shipping point, ya, hanya sampai di dermaga ataupun sampai di tujuan, ya. Nanti akan ada critical questions, what the difference between FOB shipping point and then FOB destinations, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Inventory akan menjadi sedikit unik pada saat teman-teman mungkin sering jalan-jalan ke Bandung, teman-teman perhatikan distro, ya. Distro, toko-toko kaos, toko-toko baju, toko-toko sepatu, ya. Itu bicara consignment, bahwa barang-barang yang didisplay di distro-distro di Bandung itu adalah bukan hasil produksi mereka. Dalam tanda kutip, consignment itu adalah barang titipan, ya, barang titipan. Jadi yang distro-distro berjajar di Bandung itu mereka mungkin bisa jadi sebagian besar tidak memproduksi, ya. In terms of inventory, regarding the issues of inventory, apakah are we going to recognize the inventory, ya, pada saat kita sebagai consignee, ya, karena consignee itu dia hanya mendisplay, ya, tapi siapa yang sebetulnya yang actually produce kaos itu adalah consigner. Nah, nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya consignee dan consigner dengan istilahnya adalah consignee goods atau barang-barang consignee, apakah dia boleh memperlakukan inventory, ya, atau di mana kita boleh mencatat inventory, ya. Kita masuk sedikit ke teori. Companies market certain product through consignment, ya. Mungkin ini karena in terms of marketing kita tidak bisa memaksakan bahwa kita yang memproduksi, kita yang menjual, ya. Marketing membutuhkan strategi lain untuk melakukan display produk, ya. So under this arrangement, a company like William Art Gallery, ya. Di sini contohnya bukan manufacturing, bukan fabric company, tapi ini adalah gallery, ya. Like Williams Art Gallery, ya, dalam tanda kurung the consigner, ya. So they produce
their product, ya, ships dikirim various art merchandise to soft heavy holding, ya, or dia bilang dalam tanda kurung the consignee, ya. Jadi Anda sekarang bisa membedakan antara consignor dan consignee. Consignor adalah pihak yang memproduksi barang, consignee adalah pihak yang menerima titipan barang dari consignor, ya. Logikanya seharusnya consignee yang dititipin tidak boleh mencatat inventory. Kira-kira kenapa teman-teman tidak boleh mencatat inventory? Ya, ingat tadi pada saat memproduksi akan ada 3 komponen biaya. Raw material, work in process, kemudian ada finished good, ya. Pertanyaannya, apakah kalau kita dititipi barang, kita akan mengeluarkan 3 harga tersebut? Tidak, ya. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak akan mencatat inventory pada consignee, ya. Nah, sehingga inventory dicatat pada consignee. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada chapter berikutnya, ya. Kemudian ini ada special sales agreement, ya. Jadi ternyata ada beberapa barang inventory yang memang tingkat pengembaliannya cukup tinggi. Mungkin di sini adalah ratio of damage produknya cukup tinggi, barang-barang dengan tingkat expired yang cukup tinggi. Teman-teman mungkin belanja ke Alfamart sering ya, ke Indomaret. Ada satu barang yang dekat dengan kasir dan rasionya cukup tinggi, ya. High rates of return, ya. Teman-teman kalau perhatikan displaying roti. Ya, roti itu adalah salah satu produk yang dia tidak bisa bertahan cukup lama, ya, sehingga ada high rate of return. Loh, perlakuannya berbeda. Iya, artinya apa? Pada saat ada pengakuan, ya, atas pengembalian barang, probability pengembalian barang yang tinggi, maka kita akan mencatatkan seperti ini kasusnya, ya. Nah, ini adalah saya sudah highlight tingkat return of goods-nya adalah 25%, ya. Nah, kita akan lihat bahwa harus ada satu akun untuk mencatat, ya, tingkat probability barang itu dikembalikan, ya. Therefore, quality publishing does the following, ya. Record sales revenue at the amount it expect to receive from the transactions, ya. This transaction involve variable consideration and therefore the transaction price is adjusted to recognize that the portion of this textbook will be written, ya. Akan dikembalikan, ya. Pak, emang bisa diprediksi kan? Sangat bisa. Pak, saya supply roti, mereknya adalah roti manis, ya, akan saya kirimkan ke Indomaret. Kira-kira saya punya rate of return-nya nggak, Pak? Bisa, based on previous transaction. Bulan-bulan sebelumnya kita lihat, kalau saya ngirim 1000, katakanlah jangan 1 bulan, katakanlah umur roti 7 hari, jadi saya kirim per 1 minggu. Kira-kira dalam 1 minggu dari 1000 produk roti yang saya masukkan, berapa tingkat pengembaliannya? Nah, di situ kita akan mengenakan bahwa kita tidak boleh recognize all of our revenue as it is. Kenapa nggak bisa as it is? Karena ada probability of return, ya. Nah, itu tapi akan dilakukan pada barang-barang yang memang high rate of return, ya. Seperti itu, ya. In other words, dia bilang control does pass from seller to buyer for a majority of the textbook, but not all of them. Ya, quality publishing therefore record an estimated inventory return amount to recognize the fact. Ya, jadi ada estimated inventory return, ya, untuk saya highlight, ya. Teman-teman yang memang bergerak di bisnis yang memang tingkat returnnya cukup tinggi harus memiliki satu perhitungan rasio tingkat pengembalian barang, ya. Oke, ya. Nah, kita akan lanjutkan kepada bahasan berikutnya. Ada beberapa cost terkait dengan inventory, tapi next ya, pada video berikutnya. Oke.